dan menusukkan senjata tajamnya tersebut ke pinggang sebelah kanan ibunya hingga tembus ke pinggang sebelah kiri ibunya. Itu ibunya loh. Dan di saat itulah Muhsin memutuskan untuk pulang ke rumahnya tanpa rasa bersalah. Fuck. Ironis, tragis, dan penuh plot twist. Pertama kali membaca cerita ini, bulu kuduk saya merinding sejadi-jadinya karena membayangkan ada kejadian yang kayak gini. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jadi cerita ini terjadi tepatnya 1 tahun yang lalu di bulan Ramadan tahun 2023. Terjadi di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Adalah Muhsin, seorang anak yang lahir dari pasangan Bapak Misbahul Munir dan Siti Fatona. Pria kelahiran 1987 ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Muhsin tumbuh besar layaknya anak seusianya. Hingga saat masuk ke jenjang pendidikan, Muhsin memutuskan untuk menimba ilmu agama di salah satu pondok pesantren. Ia belajar dengan tekun. Selama di pondok, ia mengikuti ajaran-ajaran yang dianut dalam pondok tersebut. Muhsin juga terkenal sebagai santri yang baik dan selalu mentaati nasihat-nasihat kiainya. Selain menghafal dan mengaji, Muhsin juga rajin membaca kitab. Saking rajinnya, ia kerap membawa kitabnya pulang ke rumah ketika liburan tiba. Namun siapa sangka, ketaatannya tersebut membuat masalah besar. Setelah selesai mondok, ia memutuskan untuk pulang tepatnya sebelum bulan Ramadan tahun 2023 lalu. Meski telah pulang ke rumahnya, ia jarang keluar untuk bergaul dengan teman sebayanya. Ia memilih untuk membaca kitab dan bermain handphone di kamarnya. Saat bulan puasa, mereka sekeluarga juga menjalankan ibadah seperti puasa wajib, tarawih, dan tadarus Al-Quran. Kebetulan di dekat rumah mereka ada masjid yang namanya itu Masjid Baitur Rahman. Semenjak kepulangan Muhsin dari pesantren, alih-alih ilmu yang ia dapatkan bisa membanggakan orang tuanya, justru sikap dan tingkah laku Muhsin membuat Pak Munir dan Bu Siti Fatonah ini merasa risih, bahkan janggal dan aneh terhadap gerak-gerik yang ditujukan anaknya selama di rumah. Bahkan Munir dan Siti ini merasa tak nyaman. Akhirnya Munir dan Siti pun juga bingung dengan tingkah laku anaknya. Melihat keanehan-keanehan anaknya, Munir dan Siti berkoordinasi bagaimana menyikapi anaknya ini. Munir memutuskan untuk menegur Muhsin. Munir menasihati Muhsin agar meninggalkan ajaran yang ditekuninya dan kembali ke jalan yang benar. Namun Muhsin membantah dan tetap bersikeras untuk tetap berada pada keyakinannya. Tak menyerah begitu saja, Munir beberapa kali terus mencoba untuk meyakinkan anaknya bahwa ajaran yang dianut Muhsin tersebut adalah ajaran yang sesat. Namun tetap saja mendapat penolakan dari anaknya itu. Kemudian ayah dan anak itu terlibat adu mulut hingga amarah Munir pun meluap. Munir kemudian mengambil kitab-kitab Muhsin dan membakarnya. Sebab Munir menilai itu merupakan kitab ajaran tertentu yang dia anggap menyimpang. Sikap yang ditujukan Munir membuat anaknya Muhsin sakit hati. Sakit hati yang menggelora membuat Muhsin semakin menjadi-jadi, bahkan ia sempat mengancam akan membunuh orang tuanya. Kok ada ya? Hingga pada tanggal 27 Maret 2023 atau tepatnya hari ke-6 Ramadan tahun lalu, sebenarnya pada saat itu normal-normal saja. Muhsin dan kedua orang tuanya tetap melakukan ibadah puasa seperti pada umumnya, termasuk sholat tarawih di masjid dan tadarusan Al-Quran. Namun setelah sholat tarawih, Muhsin langsung pulang. Sementara orang tuanya, Munir dan Siti, tetap di masjid untuk melakukan tadarus Al-Quran. Siti mendapat giliran terakhir untuk tadarus, sementara Munir menunggu istrinya itu di teras masjid. Setelah menunggu beberapa saat, kini giliran Siti mendapat jatah untuk mengaji.
Di masjid tersebut hanya menyisakan Siti dan Munir, sebab yang lain langsung pulang setelah mengaji. Mendengar ibunya mengaji di masjid, Muksin teringat ajaran yang ia pelajari di pesantren, di mana Muksin meyakini bagi siapapun yang mengaji dengan sendirian itu tidak boleh atau haram atau sesat, bahkan halal darahnya. Muksin mendapat keyakinan tersebut dari kitab yang dia pelajari di pondok pesantren beberapa waktu silam. Teringat ajaran itu, Muksin lalu memutuskan untuk mengambil sebilah senjata tajam sejenis samurai atau pedang dan mendatangi ibunya yang sedang tadarus di masjid. Setibanya di masjid, ia menghampiri sang ibu dan menusukkan senjata tajamnya tersebut ke pinggang sebelah kanan ibunya hingga tembus ke pinggang sebelah kiri ibunya. Itu ibunya loh. Melihat istrinya dihabisi oleh anaknya sendiri, Munir tak tinggal diam. Ia langsung bergegas untuk menyelamatkan istrinya yang sudah terkapar setelah ditusuk anaknya. Namun mengetahui Munir atau bapaknya sendiri itu menolong ibunya yang sudah terkapar, Muksin juga menyerang ayahnya dengan menebaskan pedang ke arah leher bagian samping. Munir kemudian lari dan meminta pertolongan kepada warga. Muksin melenggang pulang dengan memegang senjata tajamnya. Sesampai di rumah, Muksin kemudian masuk ke kamarnya dan bermain handphone dalam kamar atau di atas ranjang, namun dengan keadaan tangan kanannya masih memegang pedang atau samurai tersebut. Oke, kita kembali ke cerita Munir atau bapaknya Muksin yang meminta pertolongan kepada warga. Jadi setelah warga berkumpul, warga langsung menghubungi pihak berwajib dan memberikan pertolongan kepada Munir dan istrinya. Namun hanya Munir yang bisa diselamatkan. Luka pada pinggang Fatona membuatnya harus menghembuskan nafas terakhir tak lama setelah dihabisi anaknya sendiri. Gila nggak tuh? Setelah tiba di lokasi, polisi dan sejumlah warga langsung mengepung rumah Muksin untuk dimintai pertanggungjawaban. Polisi menggedor-gedor pintu rumahnya, namun tak mendapatkan jawaban apapun. Tak menunggu lama, polisi dan warga mendobrak pintu tersebut. Polisi dan warga pun mendapati Muksin bermain HP di ranjang kamarnya. Merasa terancam, Muksin berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke dapur. Saat menuju ke dapur, Muksin bertemu polisi yang masuk melalui pintu belakang. Muksin pun menyerang dengan menusukkan pedang ke perut polisi tersebut. Namun beruntungnya ada tas yang melindungi sehingga polisi tersebut selamat dan tidak terluka. Merasa mendapatkan perlawanan yang membahayakan, polisi memutuskan untuk melumpuhkan Muksin dengan mengarahkan timah panas ke arah kaki Muksin. Namun tak sampai di situ. Usai dilumpuhkan, Muksin pun masih sempat untuk kembali menyerang dengan cara membacok kaki salah satu polisi. Namun bagaimanapun Muksin tetap bisa diamankan. Singkat cerita, usai diamankan, Muksin kemudian dirawat atas luka kakinya dan langsung ditahan sebelum melakukan persidangan. Nah, pada saat penahanan inilah Muksin ingin menghabisi hidupnya sendiri di sel dengan cara dia membentur-benturkan kepalanya ke dinding dengan cukup keras. Sebenarnya tindakan Muksin tersebut diketahui oleh petugas dan langsung melarikan Muksin ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa Muksin tidak tertolong lagi, alias dia juga meninggal dunia menyusul ibunya yang tewas di tangannya sendiri. Tragis memang. Harapan orang tua ketika memberikan pendidikan kepada anaknya, apalagi ini adalah pendidikan ilmu agama, justru membuahkan sebuah cerita yang sangat tragis karena mungkin faktornya adalah salah memilih pondok pesantren atau juga karena Muksin yang tanpa filter untuk mencari ilmu tertentu. Sungguh tragis memang, di mana orang tua menyekolahkan anaknya, bahkan ini adalah pondok pesantren yang notabene adalah
sebuah jenjang pendidikan yang mempunyai prioritas ilmu agama